Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ikhrajul kalam ala khilafi muqtadadh zahir atau yang dikenal dengan penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan ini banyak. Wa minha, dan ialah sebagian dari anwa'in makhsusah, sebagian dari bentuk-bentuk penyimpangan itu, wad'ul khabari, adapun meletakkan kalam khabar, maudhi'al insya'i, di tempat kalam insya'. Di antara bentuk penyimpangan yang diperbolehkan di dalam ilmu balaghah itu ialah meletakkan kalam khabar di tempat, di posisi kalam insya. Yang seharusnya disebutkan adalah berupa kalam insya. Namun kemudian kalam insya ini diganti dengan kalam khabar. Nah, di dalam ilmu balaghah penyimpangan yang seperti ini diperbolehkan asalkan li gharadin, karena ada tujuan. Li gharadin karena tujuan. Seperti apa tujuannya? At-tafauli, seperti tafaul, memberikan harapan baik. Memberikan harapan baik kepada mukhatab bahwasanya harapannya itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Karena kalam insya itu kan terjadinya yang diharapkan itu fil mustaqbal, di zaman yang akan datang. Nah, ketika diganti dengan kalam khabar, maka bisa jadi harapan yang diharapkan itu seakan-akan sudah terjadi di masa lampau dengan menggunakan fi'il madhi. Contohnya, nahu hadakallahu li salihil a'mali. Semoga memberikan petunjukkah kepadamu Allahu, siapa Allah, li salihil a'mali, terhadap baiknya perbuatan. Terhadap baiknya perbuatan. Asalnya contoh ini adalah Allahumma hdihi li salihil a'mal, berupa kalam insya. Karena Allahumma hdihi, ya, Allahumma hdihi li salihil a'mal ini tujuannya adalah mendoakan mukhatab, mendoakan orang lain agar mendapatkan petunjuk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Namun kalau menggunakan Allahumma hdihi li salihil a'mal, Allahumma hdihi li salihil a'mal ini tidak memberikan faidah tafaul, memberikan harapan baik bahwasanya hidayah itu telah terjadi. Nah, untuk memberikan tafaul, harapan baik kepada mukhatab itu, kemudian kalam insya yang berupa fi'il amar ini Allahumma hdihi diganti dengan kalam khobar yang berupa fi'il madhi, yaitu hadakallahu li salihil a'mal. Nah, hadakallahu li salihil a'mal ini merupakan doa, harapan, namun seakan-akan harapan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Sehingga karena sudah terjadi, ini
memiliki faedah tafaul, memberikan harapan baik kepada mukhatab itu bahwasanya mukhatab telah mendapatkan petunjuk. Ini salah satu tujuan meletakkan kalam khobar di tempat kalam insya. Tujuannya lagi wa idharir raghbati, dan menampakkan kesenangan. Menampakkan kesenangan. Di antara tujuan meletakkan kalam khobar di posisi kalam insya yaitu untuk menampakkan kesenangan. Contohnya, contohnya razaqaniyallahu liqa'aka. Semoga memberikan rizki ini kepadaku, Allahu siapa Allah, liqa'aka, bertemu denganmu. Asalnya yang berupa kalam insya'nya adalah seperti ini. Allahumma irzuqni liqa'ahu. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku untuk berjumpa dengan dia. Nah, namun Allahumma rzuqni liqa'ahu ini tidak memberikan faedah idharul raghbah. Karena Allahumma rzuqni liqa'ahu ini merupakan harapan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya agar memiliki faedah idhar raghbah, yaitu diganti dengan kalam khobar yang berupa fi'il madhi, yaitu razaqaniyallahu liqa'aka. Nah, dengan diganti razaqaniyallahu liqa'aka ini memberikan faedah idharul raghbah. Artinya mutakallim sangat ingin bertemu dengan orang yang diinginkan oleh mutakallim, pembicara, seakan-akan pertemuan itu sudah terjadi. Dari saking inginnya mutakallim bertemu dengan orang yang diinginkan dengan mukhatab, maka mutakallim mengucapkan harapan itu, doanya itu dengan menggunakan kalam khobar, yaitu razaqaniyallahu liqa'aka. Ini salah satu tujuan wad'ul khabar maudhi'al insya. Selain itu, ada tujuannya lagi, wal ihtirazi, dan menghindar an suratil amri, dari bentuk perintah amar, ta'adduban karena menjaga etika. Jadi meletakkan kalam khabar di posisi kalam insya, yaitu yang berupa fi'il amar, yaitu karena litta'addub, karena menjaga etika terhadap orang yang dihormati. Kakolika, seperti perkataanmu, yanzuru maulaya fi amri, melihat maulaya siapa tuanku fi amri, di dalam perkaraku. Asalnya kalimat ini adalah undur ya maulaya fi amri, lihatlah wahai tuanku di dalam urusanku ini. Karena ingin menjaga ta'addub, menjaga etika, karena kan kalau seorang yang berada di bawahan itu kan kepada atasan memerintah itu seakan-akan su'ul adab. Nah, untuk menghindari ini, maka kemudian dari bentuk perintah kemudian diganti dengan kalam khabar, yaitu yanzuru maulaya fi amri, melihat siapa tuanku fi amri, di dalam urusanku. Asalnya adalah undur ya maulaya fi amri, lihatlah wahai tuanku fi amri, di dalam urusanku ini. Nah, kemudian dirubah pada kalam khobar karena ingin ta'addub, karena ingin menjaga etika dengan orang yang dihormati. Wa aksuhu, dan kebalikan wad'ul khabar maudhi'al insya, ai wad'ul insya'i, meletakkan kalam insya maudhi'al khabari, di tempat kalam khabar. Ini merupakan kebalikan yang pertama barusan. Yang barusan di antara bentuk penyimpangan itu adalah wad'ul khabar maudhi'al insya. Nah, di antara bentuk penyimpangan juga yaitu wad'ul insya maudhi'al khabar, meletakkan kalam insya di tempat kalam khabar.
Yang seharusnya disebutkan adalah kalam khobar. Namun kemudian kalam khobar ini diganti dengan kalam insya. Nah, bentuk penyimpangan yang seperti ini di dalam ilmu balaghah diperbolehkan asalkan ada tujuan. Li gharadin karena tujuan. Boleh asalkan ada tujuan. Seperti apa tujuannya? Ka'izharil inayati bisyai, seperti menampakkan perhatian bisyai dengan sesuatu. Nah, contohnya, kul katakanlah amarah memerintahkan Robbi siapa Tuhanku bil kisti dengan keadilan wa akimu dan tegakkanlah kalian wujuhakum pada wajah-wajah kalian inda kulli masjidin di setiap salat inda kulli masjidin ketika setiap salat. Lam yakul tidak berfirman siapa Allah, tidak berfirman siapa Allah, wa iqamati wujuhikum inayatan bi amri shalah, karena sebagai perhatian dengan urusan salat. Di dalam ayat ini, kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Asalnya ayat ini seharusnya kul amara rabbi bil qisti wa iqamati wujuhikum. Asalnya demikian. Namun kemudian wa iqamati wujuhikum ini diganti dengan bentuk kalam insya, yaitu berupa fi'il amar. Untuk apa? Inayatan diambil sholat. Untuk memberi perhatian lebih dengan urusan sholat. Bahwasanya urusan sholat ini penting. Sehingga seharusnya hanya berupa kalam khobar diganti dengan kalam insya yang berupa fi'il amar. Nah, fi'il amar ini kan menunjukkan pada perintah. Nah, ini untuk menunjukkan inayatan bi amri sholat, bahwasanya urusan sholat ini lebih penting daripada yang lain, daripada yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Allah memerintah dengan keadilan. Ini penting keadilan. Namun lebih penting lagi wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, yaitu tegakkanlah wajah-wajah kalian ketika melaksanakan sholat. Kenapa ini wa aqimu dengan menggunakan fi'il amar, yaitu inayatan bi amri sholat, untuk memberi perhatian lebih dengan urusan sholat daripada urusan yang sebelumnya, yaitu al-qisti keadilan. Selain itu juga tujuannya wattahashi dan menghindari anwazatillahi dari mensejajarkan atau menyamakan al-lahid yang disebutkan kemudian bisa bikin dengan yang disebutkan duluan. Jadi untuk menghindari mensejajarkan yang disebut kemudian dengan yang sebelumnya. Untuk menghindari itu, maka yang disebutkan kemudian ini diganti dengan kalam khobar. Padahal seharusnya diganti dengan kalam insya. Padahal yang seharusnya yang disebutkan itu adalah berupa kalam khobar. Contohnya, nahu. Qala, berkata siapa Nabi Hud, ini sesungguhnya aku ushidu, ialah mempersaksikan aku Allah kepada Allah. Washhadu, dan memberi persaksianlah kalian dan bersaksilah kalian anni, bahwa sesungguhnya aku bariun, ialah terbebas mimma, dari sesuatu tusyrikuna yang menyekutukan kalian. Lam yakul, tidak berkata siapa Nabi Hud wa ushhidukum. Seharusnya qala inni ushhidullaha wa ushhidukum, berupa kalam khabar. Namun kemudian wa ushhidukum ini diganti dengan kalam insya yang berupa fi'il amar, yaitu washhadu. Nah, kenapa kalam khabar ini diganti dengan kalam insya? Tahasyian, karena untuk menghindari
an muwazati syahadatihim, dari mensejajarkan persaksian mereka kaum Nabi Hud ini bisyahadatillahi, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghindari mensejajarkan yang sebelumnya, yaitu persaksian Allah dengan persaksian kaum Nabi Hud. Bahwasanya persaksian Allah ini lebih mulia daripada persaksian kaumnya Nabi Hud. Sehingga Nabi Hud ini ya agar menghindari mensejajarkan dua persaksian ini, kemudian yang pertama disebutkan dalam bentuk kalam khobar. Nah, yang kemudian yang satunya yang disebutkan yang belakangan disebutkan dalam bentuk kalam insya. Padahal seharusnya yang kemudian ini, yang disebutkan kemudian ini seharusnya berupa kalam khobar, yaitu ini ushhidullaha wa ushhidukum, seharusnya demikian. Tapi kemudian diganti dengan kalam insya yang berupa fil amar washhadu, karena untuk menghindari dua persaksian ini untuk disejajarkan. Karena memang dua persaksian ini tidak selevel, ya, tidak selevel, sehingga tidak mungkin untuk disejajarkan. Wat taswiyati, dan diantara tujuannya juga wad'ul insya maudhi al khabar, yaitu untuk menyamakan, memiliki makna taswiyah, menyamakan antara dua perbuatan. Contohnya anfiku, berinfaklah kalian, tau'an, dalam keadaan sukarela, au karhan, atau terpaksa, layyutaqabbala minkum, tidak akan diterima apa infak minkum, dari kalian. Ini seharusnya anfiku tau'an au karhan ini, yaitu amfaku tau'an au karhan. Harusnya demikian, berupa kalam khobar. Namun kemudian kalam khobar ini diganti dengan kalam isya, yaitu yang berupa fi'il amar, yaitu anfiku. Nah, di antara makna fi'il amar itu selain perintah, yaitu memiliki makna taswiyah, menyamakan antara dua hal. Ini di antara faidah dari fi'il amar, yaitu at-taswiyah baina syai'aini. Nah, kenapa di sini kalam khobar diganti dengan kalam insya, yaitu agar memiliki faidah taswiyah, menyamakan antara dua hal. Baik kalian berinfak dengan sukarela maupun dalam keadaan terpaksa, infak itu tidak akan diterima dari kalian. Ini merupakan dua bentuk penyimpangan yang diperbolehkan di dalam ilmu balaghah. Yang pertama yaitu wad'ul khabar maudhi al-insya, yang kedua wad'ul insya maudhi al-khabar. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.